Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara City Peka, Lawan Pandemi dengan Berbagi. Perkenalkan, saya Daniel Sibuea yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin menyapa tamu kehormatan yang telah hadir bersama dengan kita, baik secara langsung maupun virtual. Yang pertama, CEO City Indonesia, Bapak Batara Sianturi. Country Director Hope Worldwide Indonesia, Ibu Lili Salim. Senior Manajemen City Indonesia. Rekan-rekan Hope Worldwide Indonesia, serta rekan-rekan Citibankers. Ini merupakan hari yang sangat istimewa buat kita semua. Karena seperti kita ketahui, Citi merupakan bank yang memiliki kepedulian yang nyata pada komunitas di sekitar kita. Ini terlihat jelas melalui komitmen kita melalui Citi Peka dan Global Community Day yang tahun ini telah menginjak tahun yang ke-15. Sayangnya pada tahun ini dunia termasuk Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan yang tidak terbayangkan sebelumnya dikarenakan penyebaran virus COVID-19. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan penangkalan guna menanggulangi COVID-19 ini di dalam negeri. Pandemi ini berdampak kepada seluruh sendi kehidupan kita semua. Banyak daripada saudara-saudara kita, khususnya para tenaga kesehatan yang harus tetap berada di garda depan. Keluarga prasejahtera yang pendapatannya sekarang berkurang, yang memerlukan uluran tangan kita. Untuk itu, terima kasih sekali untuk waktunya, untuk hadir secara virtual, untuk menyaksikan serah terima bantuan Citi Foundation ke Yayasan Hope Worldwide Indonesia. Di acara ini, rekan-rekan juga akan mengetahui bagaimana kita secara individu dapat turut serta meringankan beban saudara-saudara kita melalui kerjasama kita dengan Yayasan Hope Worldwide Indonesia. Tanpa menunda lebih jauh, mari kita mulai acara Citi Peka, Lawan Pandemi dengan Berbagi pada hari ini. Sebelum acara dilanjutkan, mohon sekali lagi, kita boleh menonaktifkan mikrofon kita di handphone ataupun di laptop demi menjaga kelancaran ataupun suksesnya acara hari ini. Untuk membuka acara pada hari ini saya mengundang CEO Citi Indonesia, Bapak Batara Sianturi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, serta salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya menyapa Ibu Lili Salim, Country Director Hope Worldwide Indonesia, jajaran Senior Management serta rekan-rekan Citi Indonesia yang turut hadir secara virtual. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah begitu berdampak bagi kita semua, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia. Khususnya di Jakarta sendiri, kondisi COVID-19 juga belum kunjung membaik dan bahkan telah tercatat lonjakan khusus yang signifikan di beberapa hari terakhir ini. Dalam membantu penanganan virus ini, sangatlah penting bagi kita semua untuk melakukan peranan kita masing-masing dalam mengurangi dampak dari pandemi ini. Sebagai institusi perbankan global yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, kami menyadari peran kami dalam masa yang penuh tantangan ini. Banyak masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, dan juga para petugas kesehatan yang berada di garda depan
yang memerlukan peralatan perlindungan sehingga mereka bisa menolong mereka yang menderita dari pandemi ini. Citi selalu berkomitmen untuk membantu meningkatkan perekonomian serta mengembangkan kemampuan komunitas di mana kita beroperasi, di mana ini sesuai dengan misi kami, yaitu enabling growth and economic progress. Oleh sebab itu, bantuan donasi ini merupakan salah satu bentuk peranan kami untuk membantu tidak hanya para petugas kesehatan sebagai garda terdepan, namun juga masyarakat yang terkena dampak langsung dari pandemi ini. Selain itu, bantuan ini juga merupakan bentuk dukungan kami di Citi Indonesia terhadap upaya pemerintah dalam mendorong gaya hidup yang lebih bersih dan sehat. Sebagai tahap awal, kami telah mendistribusikan bantuan ini di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain di Jakarta dan sekitarnya, Surabaya, serta Medan. Kami berharap bantuan ini dapat membantu petugas kesehatan dan masyarakat yang paling terdampak akan pandemi COVID-19. Kami sekaligus mengajak keluarga Citi Indonesia untuk bersama-sama melakukan peranan kita masing-masing dengan tetap menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari, serta memberikan kontribusi dalam bentuk apapun ke masyarakat sekitar, sehingga kita bisa bersama-sama melewati masa-masa yang sulit ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Batara atas sambutannya. Seperti yang disampaikan oleh beliau, Citi Foundation telah mengalokasikan sejumlah dana senilai 150.000 US dollar yang disalurkan melalui Hope Worldwide Indonesia. Bantuan ini nantinya disalurkan ke berbagai lokasi di wilayah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Denpasar. Kegiatan ini baru mulai berjalan dan saat ini Hope Worldwide Indonesia telah mulai menyalurkan bantuan di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain di Jakarta dan sekitarnya, Surabaya, serta Medan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Hope Worldwide Indonesia, mari kita saksikan bersama-sama video tentang Hope. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Lilis Salim selaku Country Director Yayasan Hope Indonesia.
Siti untuk kepeduliannya dalam membantu masyarakat Indonesia. Kami percaya bantuan 1.000 set APD, 3.000 paket sembako dan 8 unit wastafel keliling ini yang diberikan akan sangat berarti dalam melawan COVID-19. Kami perkirakan sekitar 110.000 orang akan terbantu melalui program ini di 27 kelurahan, 15 rumah sakit, dan 7 klinik. Bantuan yang diberikan sangatlah penting. Wastafel keliling untuk cuci tangan pakai sabun ditempatkan di daerah keramaian. Paket gizi tambahan membantu keluarga-keluarga yang terdampak ekonomi. Dan terlebih penting lagi, APD bagi para dokter dan perawat yang berjuang melawan COVID-19. Dr. Yoga adalah dokter spesialis saraf di RSIJ Sukapura, di mana Jumat yang lalu 9 pasien positif COVID-19 sedang dirawat. Sehari sebelumnya, 1 pahlawan kita gugur dalam peperangan ini. Dr. Yoga dan rekan-rekan di garis depan sangat terbantu dan dengan bantuan APD dalam peperangan ini. Bidan Yuyun beserta para petugas puskesmas Kelurahan Setu di Kota Tangerang Selatan tiap hari was-was dan khawatir dalam bekerja. Banyak warga juga enggan dan ragu-ragu untuk memeriksakan diri atau mendapatkan pelayanan imunisasi. Dengan wastafel keliling, para petugas dan pasien bisa mengurangi resiko penularan dengan mencuci tangan pakai sabun. Wastafel keliling juga akan difungsikan di titik-titik keramaian seperti pasar. Dan anak-anak yang biasanya selama ini tidak terlalu diajarkan pentingnya cuci tangan, kini bisa mengubah perilaku menuju kehidupan yang lebih sehat, adalah kunci bagi Indonesia yang sehat. Para petugas posyandu di Kelurahan Karanganyar terenyuh melihat Ibu Mukti dan keluarganya yang tinggal di gubuk kecil, di mana kandang hewan ada di sekitar mereka. Suaminya adalah seorang petani sederhana yang sangat bekerja keras. Namun dengan kondisi pandemi ini, suami Pak Ibu Mukti perlu bekerja lebih keras lagi. Ketika paket sembako dari City Foundation tiba dan langsung diantarkan oleh tim posyandu, sangat membantu keluarga Ibu Mukti. Ibu Sumi sangat bersuka cita pada akhir tahun lalu melahirkan putri kedua yaitu Syakira. Tapi dagangan jajanan yang biasanya dilakukan oleh suami itu tidak laku lagi sekarang sejak pandemi. Hal ini menimbulkan Ibu Sumi menjadi khawatir bagaimana memenuhi kebutuhan Syakira dan Omet kakaknya. Namun harapan dan sukacita terbit pada saat beliau mendengar bahwa ada bantuan paket sembako yang dapat meringankan biaya hidup mereka. Ibu Sumi langsung bersiap-siap menggunakan pakaian terbaiknya untuk bisa menerima sembako tersebut. Ini adalah sebagian cerita nyata daripada dukungan City Foundation kepada masyarakat Indonesia. Kami mendengar bahwa Pak Batara juga mengajak karyawan City Indonesia untuk turut melakukan kebaikan dengan menyumbang paket sembako melalui Act of Kindness bagi keluarga-keluarga yang belum terjangkau. Semoga dukungan orang-orang yang peduli seperti para karyawan City Indonesia bisa membantu Indonesia untuk segera pulih dari keadaan sekarang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas nama masyarakat Indonesia yang terbantu. Terima kasih Ibu Lili atas sambutan dan penjelasannya. Untuk selanjutnya, mohon untuk Ibu maju ke depan bersama Bapak Batara untuk prosesi penyerahan bantuan dari City Foundation ke Yayasan Hope Worldwide Indonesia. Kami persilakan Bapak Batara dan Ibu Lili untuk menempati area, sekaligus memegang giant check sebagai tanda bahwa donasi ini telah diserahkan kepada Hope Worldwide Indonesia. Rekan-rekan, penyerah terimaan ini menandakan secara simbolis penyaluran donasi City Foundation ke Yayasan Hope Worldwide Indonesia. Sambil menunggu fotografer kita mengabadikan momen yang indah ini, saya ingin menginformasikan kepada bahwa City secara global telah menyalurkan lebih dari 100 juta US dollar dalam bentuk upaya bantuan terhadap komunitas.
serta upaya pemulihan ekonomi secara global terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Secara internal, Citi melalui program donasi karyawan global bernama Double the Good berhasil mengumpulkan lebih dari 4 juta dolar untuk kemudian diserahkan kepada organisasi nirlaba terpilih. Terima kasih Bapak Batara dan Ibu Lili. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi interaktif. Dalam hal ini Ibu Lili telah mengajak 2 tamu yang ingin berinteraksi langsung dengan pihak Citi. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Batara selaku CEO dari Citi Indonesia. Ibu Lili, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang Pak Ismail. Selamat siang Pak Ismail. Ya. Selamat siang Pak, saya perkenalkan Pak Batara di sini, CEO dari Citi. Selamat siang. Saya persilakan Bapak untuk menyampaikan beberapa sepatah kata untuk Pak Batara dan Citi. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada siang hari ini kami sangat merasa berbahagia sekali dan merasa bersyukur karena dari pihak Yayasan Hope Worldwide Indonesia dan tentunya dari Citi Foundation pada hari ini telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada masyarakat di Kecamatan Sunggal ini dengan memberikan berbagai macam bantuan yang tentunya ini sangat memberikan manfaat kepada kami masyarakat di Kecamatan Sunggal ini. Kecamatan Sunggal ini adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduknya yang lebih dari 280.000 jiwa. Di masa pandemi COVID ini banyak sekali permasalahan yang kami hadapi, di mana Sunggal adalah salah satu kecamatan yang memiliki angka konfirmasi positif yang cukup tinggi di Kabupaten Deli Serdang. Nah, kami telah membuat berbagai program dalam upaya bagaimana bisa mencegah menyebarnya wabah virus COVID-19 ini. Upaya kami adalah bagaimana warga masyarakat yang telah terkonfirmasi positif bisa segera ditangani agar segera sembuh. Kemudian kita upayakan untuk tidak lebih banyak lagi daripada virus COVID-19 ini. Yang paling penting sekarang yang sedang kita laksanakan adalah memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini, terutama permasalahan sosial dan masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ibu yang kami hormati dan Bapak Batara yang kami hormati, masyarakat Kecamatan Sunggal ini yang termasuk dalam data kemiskinan di Kementerian Sosial berjumlah lebih dari 7.800 jiwa, 7.800 KK. Nah, dari pemerintah telah memberikan berbagai macam bantuan. Namun dengan banyaknya jumlah warga yang di bawah garis kemiskinan, belum lagi masyarakat yang berdampak daripada kondisi pandemi ini, tentunya bantuan yang ada dari pemerintah tidaklah cukup. Jadi dengan kehadiran dari Yayasan Hope dan tentunya bantuan dari Citi Foundation pada hari ini sangat memberikan kebahagiaan bagi kami masyarakat di Kecamatan Sunggal ini. Kami yakin ini semuanya memberikan manfaat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Yayasan Hope Worldwide Indonesia dan juga dari Citi Foundation. Kami berharap bantuan ini masih akan terus berlanjut dan kami doakan atas nama masyarakat semoga Yayasan Hope Indonesia dan Citi Foundation kedepannya semakin baik dan semakin maju dan tentunya tetap bisa memberikan manfaat kepada seluruh warga masyarakat. Terima kasih Pak Ismail, terima kasih. Pak Batara, mungkin Pak Batara ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana Pak Ismail dengan masyarakat di sana. Karena ada 29 yang terkena positif COVID ini Pak.
Ya. Mungkin Bapak ingin bertanya. Memang terima kasih Pak Ismail. Tadi kita mendengar penjelasan Pak Ismail tentang situasi di Deli Serdang dan sekitarnya. Dan juga kita melihat bahwa memang situasi selalu berbeda dari daerah ke daerah. Dan apalagi tadi tentang mereka yang terkena impact positif. Apakah ada lagi Pak yang dilakukan untuk mereka yang terdampak positif saat ini untuk jangka pendeknya Pak? Dan bagaimana kami bisa membantu dengan lebih sedikit untuk meringangi beban daripada keluarga-keluarga yang terkena dampak positif ini? Saya percaya Pak, tadi Pak Ismail sudah katakan bahwa mereka itu sangat terbantu dan saat ini memang karena garis bawah kemiskinan itu yang menyebabkan mereka sangat sulit ya. Dan bantuan dari pemerintah kan nggak bisa menjangkau semuanya. Oleh sebabnya bantuan dari CTV ini sangat membantu mereka. Ya. Dan kita berharap ya Pak Ismail supaya bantuan dari Citi ini bisa membawa keringanan kepada masyarakat di Deli Serdang. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Pak Ismail. Selamat siang. Sekarang kita akan beralih ke Surabaya sebagai salah satu daerah paling tinggi saat ini di Indonesia khususnya. Betul. Dengan Lurah Lutfan, Pak Lutfan. Selamat siang Pak Lutfan. Selamat siang Ibu. Ya, di hadapan saya ada Pak Batara dari siang, Pak. Ya, CEO Citi. Mungkin siang, Pak Lutfan ingin menyampaikan sepatah dua kata untuk Pak Batara dan Citi. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Lili. Terima kasih Pak Batara. Pertama-tama kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Citi Foundation dan juga Yayasan Hope Worldwide Indonesia atas bantuan wastafel keliling dan juga sembako yang diberikan kepada warga kami, khususnya di wilayah Kelurahan Dupa, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya ini memang sangat dinanti-nantikan oleh warga masyarakat. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa Surabaya memang sampai saat ini masih menjadi wilayah yang tertinggi. Dampak pandemi COVID ini masih tinggi. Tapi kita berharap bersama juga dengan pemerintah Kota Surabaya, tentunya kita selalu berupaya untuk menekan dan juga mencegah penyebaran dari virus COVID ini. Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini juga tentunya sangat membantu warga masyarakat karena ini nanti mobile wastafel keliling ini akan kami tempatkan di Pasar Dupa Bangurejo, Pak. Jadi memang di wilayah Pasar Dupa Bangurejo ini termasuk yang sangat padat wilayahnya di wilayah RW 5 Kelurahan Dupa ini, sehingga dengan adanya bantuan dari Citi Foundation lewat Hope Worldwide Indonesia ini memang sangat membantu masyarakat umumnya dan khususnya untuk warga yang langsung berada di pasar tersebut untuk bisa menikmati dan juga membiasakan diri dengan cuci tangan sebelum masuk pasar dan keluar masuk pasar. Dan juga sembako-sembako yang akan diberikan kepada warga kami, mengingat dengan adanya pandemi ini tentunya banyak masyarakat dari seluruh kalangan, lapisan masyarakat yang sangat membutuhkan. Karena pandemi ini sangat berpengaruh kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya dari segi ekonomi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Yayasan Citi Foundation dan juga Hope Worldwide Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada kami. Semoga untuk kedepannya Citibank dan juga Hope Worldwide Indonesia dapat lebih maju dan baik dan lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri. Makasih Pak Lutfan. Pak, ternyata bantuan yang kemarin diberikan itu wastafel keliling itu sangat membantu. Karena terutama di pasar ya, karena orang masuk keluar. Jadi itu membuat mereka jadi belajar bahwa saat ini mencuci tangan sebelum ke pasar dan saat keluar itu sangat membantu. Dan kita berharap
bahwa apa yang sudah diberikan oleh Citi ini bisa benar-benar membantu supaya Jawa Timur bisa agak turun ya Pak ya. Ya. Memang kita dengar juga kalau waktu di Jakarta bahwa kalau beberapa sektor umpamanya seperti pasar basah, pasar tradisional, banyak sekali concern daripada pemerintah tentang jangan menjadi klaster-klaster yang membahayakan. Benar. Apalagi tadi kita mendengar Surabaya adalah yang tertinggi saat ini. Benar. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan sumbangan tersebut dari Citi lewat Hope Indonesia bisa sedikit meringankan dan meredam sedikit tren yang tidak baik lah ya selama ini, yaitu masih tertinggi yaitu di Surabaya. Betul. Ya. Pak Lutfan, sekali lagi semoga apa yang sudah dibantu oleh Citi dengan wastafel keliling dan juga sembako itu bisa membantu masyarakat Bapak. Dan kita berharap ini ke depannya bisa mengurangi resiko pandemi di wilayah Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak Batara dan juga Pak Lutfan. Terima kasih. Pak Ismail, terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Ya Pak, saya dengar Bapak juga menggerakkan ya karyawan Citi. Itu kami sangat berterima kasih untuk bisa membantu. Masih ada yang banyak yang belum bisa terjangkau Pak. Betul. Nah, saya melihat di depan kita ini ada paket sembako yang 100.000 ya, yang Bapak ingin gerakkan untuk karyawan Citi. Mungkin Bapak ingin bisa share sedikit dan juga mengencourage karyawan Citi? Ya, saya untuk rekan-rekan Citi, staff Citi dimanapun berada ya, di 6 kota di Indonesia dan juga yang paling banyak di Jakarta. Kita selalu waktu zaman atau masa-masa BAU, business as usual, kita menunjukkan spirit volunteerism. Tapi mungkin tahun ini saya ingin menghimbau untuk teman-teman staff untuk Citibank sekitar hampir 3.000 di Indonesia ini untuk menunjukkan sekali lagi ya spirit volunteerism itu dalam bentuk lain tahun ini. Karena memang tahun ini berbeda. Kita ingin memberikan paket sembako di sini yang kita lihat sekitar 100.000. Jadi kalau teman-teman bisa ikut mendonasikan, berpartisipasi ya minimum 100.000, kalau mau 200.000, 300.000 lebih baik lagi ya, supaya kita juga merasa kita berpartisipasi, bukan hanya donation dari Citi Foundation di New York, tapi kita tim Indonesia sebagai orang Indonesia juga bagaimana kita mengembalikan kembali kepada komunitas di Indonesia. Jadi itu yang saya himbau ya, supaya ini kita gerakan. Jangan tunda ya, kirimkan 100, 200, 300 ya, makin banyak makin besar dan makin baik untuk menunjukkan solidaritas kita dari Indonesia untuk Indonesia. Terima kasih. Thank you untuk act of kindness inisiatifnya ini Pak. Terima kasih. Dan kita berharap ini benar-benar bisa membangun Indonesia bisa cepat pulih dari pandemi ya Pak ya. Amin. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih Bapak Batara, Ibu Lili, Pak Ismail, dan Pak Lutfan. Kami senang dapat mendengar langsung dari Bapak-Bapak sekalian mengenai bagaimana bantuan dari Citi akan bermanfaat dan berdampak pada masyarakat setempat. Dengan berakhirnya sesi interaktif ini, berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan dampak positif kepada masyarakat serta tenaga kesehatan di wilayah-wilayah yang disebutkan tadi. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Lili, rekan-rekan Citibankers juga dapat berpartisipasi dalam gerakan ini dengan menyumbangkan paket kebutuhan sehari-hari sejumlah masing-masing Rp100.000 ke rekening virtual yang tadi telah disebutkan. Bantuan ini nantinya akan menjadi bagian dari gerakan Act of Kindness dari Global Community Day tahun ini. Jadi mari kita sama-sama mengulurkan tangan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena dampak yang cukup signifikan dari pandemik ini.
Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, silakan untuk dapat menghubungi tim Corporate Affairs di corporateaffairs.indonesia@citi.com. Akhir kata, terima kasih atas waktunya untuk bergabung pada acara hari ini. Mohon untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, baik dari pemerintah maupun internal Citi, guna menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita bersama. Saya Daniel, undur diri. Stay safe and well.